Kak, nice to meet you. Nice to meet you tuh. Gimana kabar kamu? Sehat ya? Sehat, kakak gimana? Sehat dong, luar biasa. BTW kamu ini di Bali ya? Lagi di Jakarta. Emang udah Oh, stay lagi di di Jakarta? Jakarta. Udah stay di Jakarta. Oh, gitu. Terakhir di Bali kapan? Kapan ya? Mungkin bulan lalu pulangnya. Hmm. Oh, tapi masih sering bolak-balik gitu ya, Anggis? Kalau emang lagi ada nyanyi atau apapun itu balik ke Bali. Cuma kalau emang lagi nggak ada ya stay di Jakarta gitu. Karena emang urusannya sekarang lebih banyak di Jakarta sih. Oh, oke oke. Iya sih, ya mau nggak mau ya. Iya. Bye dulu Bali, nanti ketemu lagi. Ya, Anggis congratulations ya. Akhirnya single. Bodoh, ini bisa kita dengerin. Telanjur sayang padamu, ku beri semua untukmu, tapi tak pernah kau menghargai itu. Ngomongnya gimana ya? Thanks. Single tuh ini. Agak titlenya agak ini ya, bodoh gitu kan. Jadi kayak ditekan gitu ya, biar biar dapet gitu. Emang sengaja sih biar bikin tuh orang tuh langsung tahu dari judulnya kayak langsung straight to the point Mm-mm. gitu kayak bodoh gitu. Jadi kayak oh, Iya. ini bodoh gitu. Tapi kayaknya kalau aku dengerin lagu kamu itu bodohnya tuh kayak bukan ke orang lain tapi ke diri sendiri kayak ah bodoh Ya, kamu ya dulu gitu. karena emang lagu ini juga maksudnya dulu sempat Anggis ngerasain kayak gini. Jadi emang apa kayak Hmm. flashback gitu kayak dulu aku tuh ternyata pernah bodoh ya gitu. Ternyata guys, seorang Anggis Devaki pernah itu. Iya, bodoh. Oke oke. Nanti kita bakal bahas ke sana Anggis, tapi sebelumnya di sini kita akan banyak kulik kamu ya. Jadi kemarin gimana rasanya pertama kali bawain Bodoh live perform lu? Pertama kali bawanya deg-degan sih, kayak Itu ngerasa kayak masih ada ini deg-degan itu lagu, masih ada ya? iya karena ini maksudnya lagu yang biasanya aku tuh dengerin, terus hanya Hmm. orang beberapa orang yang dekat aja yang tahu lagunya, terus tiba-tiba ternyata harus di publik gitu aja, terus kayak agak deg-degan sih, maksudnya deg-degannya nanti kayak orang pada suka nggak ya gitu, Hmm. iya. Oke oke. Tapi deg-degan mana sama kamu? Misal di suatu waktu gitu kamu ketemu sama personil BTS, apalagi ketemu Jungkook itu gimana rasanya? Misal nih. Kayaknya lebih deg-degan ketemu personel BTS deh, kayak belum belum kayak belum ketemu aja kayaknya udah kalau misalnya udah tahu oh kayaknya dia di sini terus udah kayak mau pingsan deh kayaknya udah langsung Aduh. Emang bias kamu Jungkook ya? iya biasa aku Jungkook Jungkook sih tapi sebenarnya suka Kenapa? semuanya cuma emang kalau yang kita kan pasti ada satu favorit kan. Heeh, Kenapa heeh. kak? Kenapa akhirnya seorang Anggis memilih untuk Jungkook menjadi pujaan hatinya? Oke. Karena awalnya personally nggak suka Jungkook awalnya tuh Lah, suka heeh. V. Iya awalnya Terus? suka V. Tapi setelah lihat dia di reality show-nya mereka, terus performance mereka dan ternyata maksudnya nggak tahu hatinya langsung menuju Jungkook aja kayak karena Oh, kayak oke. kayaknya match personality karakternya dia yang terlihat di kamera itu tuh kayak Mhm. sama kayak Anggis gitu jadi kayak Oh. jadinya nggak tahu bisa nyantol sama Jungkook aja deh. Nantilah ya, one day ya. Boleh Tapi ya kita ketemu. aku lihat kamu habis nonton konser Blackpink juga kan waktu itu yang di Jakarta bukan sih? Iya, Atau di mana? enggak, waktu itu di Singapura. Oh, itu yang di Singapura. Jadi nonton. Berarti kamu juga suka Blackpink? Iya, suka Blackpink. Kalau girl group, Anggi sukanya Blackpink. Kalau boy group tuh cuma BTS. Jadi cuma tahu dua itu aja. Hmm. Tapi kamu ngikutin banget nggak sih sama K-pop, Anggis? Enggak sih sebenarnya, cuma emang Nggak. suka. Tapi sekalinya suka ya cuma itu aja, nggak suka yang explore Wah, gitu loh. tipikal-tipikal yang Cuma kalau taunya udah kalau satu ya udah itu gitu setia ya. iya, nggak suka yang misalnya udah tahu BTS terus tahu NCT membernya siapa itu Anggi nggak tahu sih. Cuma taunya BTS aja karena emang apa ya, yaudah kalau satu satu aja lah gitu. Nih, kalau satu-satu aja. Oke, oke, oke. Nah, ini kan juga mumpung aku ketemu sama orang Bali nih ya di sini. Tapi kamu sebagai orang Bali ya, kalau kalau aku nih, kalau aku kan biasanya ditanya, kamu kalau misalnya pengen liburan, liburan kemana? Ya ke Bali gitu. Kalau kamu yang udah di Bali, kamu misal ditanyain, kamu pengen liburan kemana? Kemana, guys?
Ke Bali juga. Kalau sekarang pengen ke Bali sih, Karena Jakarta, karena iya kan? kangen ya kalau lagi di Jakarta terus kayak kangen keluarga juga kan, jauh dari Heeh. orang tua juga. Terus ya kalau misalnya di Hmm. selain Bali, kayaknya one day itu pengen ke kayak ke Korea sih, cuma nggak tahu kapan gitu sih. Tapi Pastilah. one day Iya. plannya pengen ke sana gitu, tapi nggak yang kayaknya nggak deket-deket ini sih. Pastilah ya. Ntar aku juga ikut kamu ya, tapi ngikutin di story aja ya, di story Instagram. Aku pantengin di situ. BTW, guys, Anggis ini sebenarnya kalau bicara soal karyanya, termasuk juga perjalanannya, ini bisa dibilang cukup panjang ya. Termasuk dulu pernah ikut Indonesian Idol season 12. Perhatianmu yang buatku, oh ingin ku memilikimu. Dan itu sebenarnya bukan apa ya, bukan ajang pencarian bakat pertama kali, pernah jadi runner up juga kan ya di The Ya. Voice Kids Indonesia. Oh, I want you so I'm ready to go to the fire, to the limit, to the wall. Nah itu gimana ceritanya kamu sampai dulu dari awal banget ya seorang Anggis akhirnya jatuh cinta sama musik sampai ikut beberapa ajang yang emang udah gede banget sampai akhirnya sekarang udah rilis karyanya sendiri. Gimana Anggis? Itu awalnya sih sebenarnya dari Anggis tuh dulu orang anaknya pemalu terus penakut. Oh. Awalnya kayak ngira les nyanyi itu adalah hal yang menyeramkan. Tapi ternyata waktu itu lagi di sekolah gitu tiba-tiba randomly ditunjuk sama kepala sekolahnya buat wakilin sekolah gitu. Terus kayak kenapa tiba-tiba Anggit dan lain-lain. Jadi kan mau nggak mau kita harus les vokal kan. Padahal dulu tuh udah disuruh sama mama kayak ayo kita les vokal. Mungkin mama denger Anggit tuh bisa nyanyi kayaknya. Habis itu akhirnya bukan mama yang bawa Anggit ke tempat guru vokal, malah teman mama Anggit gitu. Oke. Ya udah, jadi setelah itu jadi tahu les vokal itu seperti apa. Anggis kira kan kayak menyeramkan dan lain-lain, tapi ternyata ketagihan. Jadinya ikut lomba tuh sampai ikut jadi ajang The Voice Kids dulu sampai Indonesian Idol gitu. Oh, oke oke. Wah. Tapi pas waktu kamu udah ngerti les vokal ya, waktu itu umur berapa, Anggis? Eh 12 tahun, 11 12 tahun. tahun? Iya, karena waktu ikut Hmm. The Voice itu 14 tahun. Jadi Mm-mm. waktu lomba-lomba mungkin sekitar 13 tahun, 12 tahunan sih. Oh, oke oke oke. Dan ini juga fun fact banget, ini aku juga agak kaget ya. Ternyata Apa tuh? kamu ini juga sukses merilis brand skincare. Ya, Iya, benar. banget. Wow. Ini gimana gimana ceritanya ya seorang musisi sama akhirnya merambah ke usaha ini. Wah, lama-lama ini kemana-mana nih keren nih. Melalui mana ya? Jadi awalnya dari kesukaan sama kayak merawat diri kan cewek-cewek pasti suka skincarean kan. Dong. Waktu itu lagi zaman-zaman pandemi juga. Terus emang sebelumnya dari zaman-zaman SMA itu aku udah pengen tuh bikin kayak skincare brand atau beauty brand gitu. Cuma belum kesampaian aja. Terus akhirnya waktu pandemi akhirnya ngomong ke orang tua gitu kayak pengen deh bikin skincare brand gitu dan mungkin dulu tuh mungkin mama papa Anggis tuh ngerasa kayak ini anak cuma bercanda doang kali iseng-iseng tapi ini karena saking seringnya kali ya selalu bilang pengen 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 jadi berarti anak ini serius gitu jadi bantu sama mama papa sekalian maksudnya sekalian belajar juga gitu kan waktu itu lagi kuliah juga jadi pengen apply ilmu di kuliah tuh langsung dipraktekin ke bisnis gitu sih. Oh, oke oke. Dulu kamu kuliahnya di Singapura kan? Iya di Singapura. Tapi waktu itu kan Mm-mm. lagi pandemi jadi online, jadi emang Oh, berarti di sempat Indonesia waktu itu. ya karena lagi pandemi kan, jadi online Mm-mm. di Indonesia. Terus tapi untuk terakhir-terakhir ini udah offline, jadi kemarin sempat di Singapura lagi gitu. Oke oke. Berarti sekarang pun kamu juga masih ini ya, masih sibuk sama kuliah,
Nyanyi juga iya. Kalau kuliah udah sibuk-sibuknya kayaknya udah di di awal Oktober terakhir kemarin. Oh gitu. Soalnya udah selesai kuliah, udah selesai kuliah. Wih, akhirnya satu step Kemarin tuh sekarang. bolak-balik Jakarta Singapura biar nyelesain itu aja karena maksain banget kan Hmm. kayak bolak-balik Jakarta Singapura per minggu. Jadi Waduh, setiap minggu tuh bolak-balik Singapura Jakarta gitu. Anggis, kalau aku sih itu sebenarnya aku buat alasan aja biar sekalian kayak main gitu loh. Bisa nggak sih sekalian main? Atau Tapi sesibuk itu sama ya kalau aja kuliah di karena Singapura? harian itu sekolah semua karena emang lagi sengaja Oh, nyari nyari heeh. jadwal yang biasanya misalnya orang tuh kan punya 4 pelajaran, orang biasanya tuh Mm-mm. satu minggu tuh sehari tuh satu pelajaran karena emang satu pelajaran tuh 3 jam selama itu. Oh, oke oke oke. Tapi Anggis dapat jadwal yang emang nggak disengaja tapi jadinya waktu yang sangat-sangat fleksibel, dapat jadwal satu minggu Mm-mm. tuh cuma 2 kali kelas, 2 hari kelas, jadi satu hari itu udah 3 pelajaran. Jadi betapa pusingnya dari pagi sampai jam 7 malam. Aduh, mantap ya. Dan itu pun juga bukan apa ya, bukan jadi alasan kamu buat, aduh aku sibuk ya, aku pendidikan dulu deh. Tapi tetap bisa jalan gitu loh. Termasuk juga karya ini pun ya, guys, listener, karya Anggis ini pun sebenarnya juga bukan yang pertama kali gitu. Ini ada beberapa juga single, bahkan di single yang di judul Cinta Terbalas Nanti tuh sempat dapat penghargaan Anugerah Musik Bali ya. Hmm. Wow. Wow, wow, wow. Gimana itu rasanya itu? Kaget nggak? Atau sempat expect ke sana nggak? eh Sebenarnya enggak sih, karena masuk nominasi aja Anggis juga kaget kayak kok bisa ya. Jadi ya bersyukur aja sih, maksudnya kayak eh, Hmm, di tahun itu ya sempat ada yang menang juga gitu. Terus hmm, selanjutnya juga ada, maksudnya kayak bersyukur aja. Jadi itu sebagai semangat Anggis untuk tetap lebih berkarya sih, bukan yang udah pas hmm. itu aja, tapi yang tetap berkarya karena kayak jadi acuan Anggis kayaknya aku harus lebih lagi deh gitu sih. Oke. Bahkan ini berarti single pertama dan udah langsung dapat penghargaan, Nangis ya berarti hitungannya. Iya sih, tapi itu Wow. maksudnya kayak penghargaannya tuh dari beberapa tahun setelah rilis deh kayaknya. Oke oke oke. Berarti Satu ada tahun setelah. penantian. Satu tahun setelah. Mm-mm. Oke, ada penantian di situ ya. Ya, Dan sampai akhirnya juga ada single kedua kamu yang Dekat Denganmu. Itu 2019 ya kalau nggak salah. ya, 2019 ya. 2019. Oke. Dan sekarang ada lagu baru, lagu ketiga ini. Wah, ini jangan-jangan nih bau-baunya bentar lagi EP nih. Aduh, doain aja lah ya. Semoga, Amin lah ya. tapi maksudnya goal Anggis, maksudnya pengen lagunya bisa disukain aja dulu sama banyak orang gitu sih. Untuk Hmm. album EP semoga nanti terwujud gitu. Amin, amin, Amin. amin. Sementara. Ya biar kita bisa dengerin ini ya karya-karyanya. Kalau kita mah nungguin ya, nungguin karya-karya kamu gitu. Oke. Nah, kita ke single kamu deh, ke single Bodoh ini. Nah, lagu ini Hmm. kan sebenarnya kayak ya udah ketebak ya, kayak kamu tadi sempat bilang di awal ya. Lagu ini tentang terlalu mencintai. Jadi kayak ya kamu itu udah disakitin berkali-kali ya, tapi kenapa kamu itu masih struggling buat terus sama dia gitu. Ini Ya, kenapa dengan lagu ini sampai akhirnya kamu memilih ini? Apakah emang serelate itu dengan sosok Anggis Devaki? sebenarnya lagu ini tuh kayak nggak di plan untuk ceritanya seperti ini. Cuma awalnya Agis tuh Oke. pengen bilang karena lagunya diciptakan oleh Kamario G. Clow. Ya. Jadi Agis sempat ngobrol sama Kamario kayak pengen deh lagunya tuh menceritakan tentang percintaan zaman sekarang gitu. Misalnya garis besarnya aja kayak pengennya tuh kayak yang misalnya disakitin, udah selalu ada tapi kok disakitin kayak gitu-gitu. Habis itu cuma tak kasih lihat benang merahnya aja dan waktu itu tuh langsung ditelepon sama Kamario tiba-tiba di jam 11 malam tanpa kita ada komunikasi sebelumnya. Jadi kayak kaget aja. Oke. Terus di telepon karena setelah kita ngobrol ketemu itu apa?
dibilangnya jadi aku ada lagu nih buat kamu dan aku rasa ini marah-marahnya kamu banget aku lagi bikin lagunya dan tapi baru baru jadi refnya aja kamu mau denger nggak gitu terus lagi denger lagunya dari ref doang refnya dan itu dari telepon gitu jadi dengerin pertama kali itu langsung udah jatuh cinta sih dan emang ternyata relate banget sama sama cerita aku kayak ih kata-katanya lucu juga ya ada bodohnya aku selalu ada untukmu dan Anggis rasa tuh kayak karena Anggis dulu sempat pernah ngerasain itu kayaknya semua orang kayak pernah ngerasain ini deh Ya, gitu. benar. Betul lagi. Ini orangnya. Kayak nggak pernah dihargain, tapi kayak tetap Ini aja mau lagi. sama dia kayak kalau dia butuh kita kayak aku ada di sini. Tapi giliran kita Iya. butuh dia dia tidak ada gitu kan. Nah, itu ya yang aku rasain dulu. Itu kayak kalau diinget-inget tapi jadinya lucu nggak sih? Kayak misal udah lama Iya, banget ya. Terus kita ingat, ya ngapain ya dulu kayak gitu ya? Gitu gak sih jadinya? kayak kita bisa bilang itu kayak bodoh juga ya gitu. Jadi itu kayak definisi udah nyadari sih lagunya gitu. Iya, tapi kadang juga bingung ya kalau misal kita ngomongin sebuah hubungan yang ini kan bisa dikatain kayak sebuah relationship yang ini tuh toxic gitu loh. Jadi kita tuh ngerasa kayak Ya, ini tuh nggak ada untungnya, cuman kita tuh ngerti gak sih kayak udah terlanjur ya udah taunya dia gitu loh. Dan aku nggak mau sama yang lain, aku maunya sama dia gitu. tapi hal itu sebenarnya salah sih. Karena Nah, karena kita tuh nggak pernah bayangannya kan kayak kalau nggak sama dia aku sama siapa kayak nggak bisa deh. iya, Tapi heeh, kamu tuh nggak tahu kalau misalnya ada yang lebih better lagi dari dia yes, gitu. Karena kamu mm-mm, belum lihat aja, belum ngerasain aja. bener. Tuh dengerin Artis ini tuh bener. realize, karena Artis tuh realize banget karena dulu tuh Artis ngerasa kayak aku nggak bisa hidup tanpa dia deh kalau Ya, seputus sama dia tuh kayak nggak bisa aku sama siapa dan ternyata sekarang bisa. kayaknya aku menyesali mau ngomong itu karena ini lebih better banget dari dia gitu loh. Karena kayak yang kamu Bener. bilang sekarang tuh kamu nggak bisa hidup tanpa dia tuh kayak belum tentu itu bener gitu karena kamu belum lihat aja. Iya, benar. Kayak misalnya dibalikin lagi deh, bahkan sebelum ada dia tuh hidup kamu itu nggak apa-apa, say. Kayak ya udah gitu. Ya mungkin Ya, kalau kita udah melewati fase itu ya, karena setiap orang pasti ada fasenya gitu, Anggis ya. Oke, oke, bener. menarik. Nah, kita masuk ke proses pembuatan itu butuh berapa lama, Anggis, sampai akhirnya semua udah selesai, udah rilis dan kita bisa menikmatinya? Sekitar 2 bulanan karena Hmm. Anggis ingat itu kemarin mungkin hubungin Anggis workshopnya waktu itu bulan Juli terus kita recording di Agustus terus 3 bulan berarti dari Juli terus recordingnya di Agustus dan music videonya di September Oke. Oktober rilis ya kalau misalnya dari pembuatan sampai akhir benar-benar rilis ya 4 bulanan sih jadi menurut Anggis tuh per bulan tiap bulan tuh kita ada progres untuk membuat singlenya sih. Jadi kayak nggak ada yang nunda-nunda atau apapun. Jadi tiap bulan ada aja gitu. Hmm, gaspol ya. Satu ya. Oke, oke. Tapi ada nggak sih, ini kan single ketiga ya, masih ada nggak, misal part yang buat kamu itu challenging banget gitu? Eh, di Lagu Bodoh ini maksudnya atau Di di lagu bodoh ini. yang challenging sih sebenarnya nggak ada ya karena enjoy Hmm, aja gitu di rekamannya oke. karena mungkin emang personally suka banget sama lagunya kan. Terus Mm-mm. mungkin challengingnya mungkin bikin musik videonya karena sempat video apa yang harusnya kita 1 hari eh, syuting jadinya Ya. 2 hari karena hari pertama tuh filenya crash ternyata Oh, videonya oke, jadi oke, oke. harus ngurang lagi reshoot lagi harus balik ke Bali lagi yang tadinya dari Bali udah ke Jakarta balik terus ternyata taunya filenya crash jadi dari Jakarta balik ke Bali lagi jadi 2 kali ngulang-ulang Oh, itu di gitu Bali ya, sepertinya ya? syutingnya di Bali ya. Oh, oke, oke. Iya, ya, tetap pasti setiap proses itu kayak ada cerita gitu loh, dan pasti akan keinget terus gitu. Iya, tapi itu yang seru. Jadi kayak bukan sesuatu yang harus disedihin terus, tapi maksudnya itu adalah prosesnya yang kita bisa share nanti Yes, gitu. benar. Jadi cerita gitu loh. Ya. Oke, Anggis, ini kan aku sempat nulis ya di bagian lirik gitu yang aku pengen banget ngulik sama kamu ya. Di sini termasuk juga ada verse 2-nya. Yang pertamanya itu kan di situ ada kata-kata bila aku terlalu cinta, kulupakan semua, rasa curiga kesalahanmu yang selama ini kau buat. Wow, segitunya loh ya orang orang jatuh cinta itu yang kayak sampai Sebuta segitunya itu, ya. sebuta itu saking bucinnya kayak aku kalau udah terlalu
cinta aku kayak mau kamu kesalahanmu terus rasa curiga Hmm. aku selama ini kayaknya ya udahlah denial aja deh kayak enggak deh kayaknya normal-normal aja deh kayak gitu karena saking bucinnya jadi kayak kita tidak bisa berpikir secara logis. Hmm. Hmm, iya, apalagi ini kalau di part misal kayak udah ke gap selingkuh misal ya, terus kayak yang dia itu ada banyak alasan dan tahu kelemahan kita, misal dengan minta Nah, maaf atau beliin apa atau apa gitu kayak, oke, kita luluh dulu lagi. ya itulah perempuan. Ini itulah kelemahan perempuan dan kita sebagai perempuan kita bongkar di sini ya. Iya. Makanya lagu ini Oke. untuk menyadari kalian kalau udah disakitin, nggak usah Mm-mm. deh. Bener. Karena Iya. kalau udah sekalinya selingkuh kayaknya gak akan ngulang lagi sih. Mm-mm. Iya, iya sih itu. Wah, itu sesuatu yang kayaknya ya sulit banget dimaafkan ya, Bu. Bener. Oke, oke. Di vers kedua, nah ini ada kata-kata lama. Lama ku Mm-mm. bertahan denganmu. Ini sampai lamanya itu ditulis 2 kali loh ya, saking lamanya. Lama ku Iya. bertahan denganmu. Yang hampir selalu melukai itu dan ku bertahan dengan lukaku itu. Kayak bahkan ibarat kata dia misalnya lagi happy-happy di sana dengan kamu yang masih dengan lukamu, dia bodoh amat gitu. Iya, heeh. Iya. Maksudnya dia bisa sakitin kita, maksudnya dan kita memilih untuk bertahan dan kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku tetap sayang sama, tetap bakal terus sama dia walaupun dia udah nyakitin aku. Yang penting aku pengen banget sama dia terus gitu. Kayak udah lama bertahan dengan lukanya gitu kan nggak enak banget Bener. ya rasanya. Iya, iya, iya. Gitu. Eh, kalau dengerin lagu kamu ya, apalagi sama ngedengerin liriknya, ini aku nih ya. Jadi kayak Ya. sebel sama diri sendiri, tapi kayak yang kemarin, misal ibarat kata kemarin aku bisa ngasih tahu diri aku sendiri, nggak akan deh aku sampai semalu ini, iya nggak sih jatuhnya? Kayak aduh bodoh banget kan gitu. Aduh, oke, oke, oke. Nah, sekarang juga MV udah jadi, termasuk juga artwork. Di situ aku ngelihat artworknya, wah kamu menjadi princess di situ ya, pakai kostum warna-warni. Itu konsep dari mana tuh? Sebenarnya konsepnya emang awalnya dari Anggis karena emang pengen kelihatan kayak Korean look and everything gitu. Oh Dan iya, emang benar Anggis benar pengennya benar. Iya. iya Korean look terus kayak simple tapi maksudnya biar kelihatannya tuh kayak elegan gitu. Terus syukurnya stylishnya dari SMN dari Hits Records tahu stylenya Anggis terus dapetnya pas banget warna ungu dan personally Anggis tuh suka banget sama warna ungu gitu. Iya. Jadi ya Mm-mm. Iya, aku pun sebagai orang awam yang nggak tahu stylist itu kayak menyatu sama kulit kamu ya warna itu ya. Warna-warna, masa iya, warna-warna itu kan ada pinknya sama ada ungunya gitu kan. Mm-mm. sih. Iya, wah. Oke, oke, oke. Tapi di artwork itu kamu di mana tuh shootnya? Ngambil fotonya di Di Bali. Bandung. Photoshootnya di Bandung photoshootnya. Oh, di Bandung justru. Waduh, ini habis dari Bali, Jakarta, Iya. Bandung gitu ya ini muternya ya. Nah, jadi photoshoot dulu baru video klip. Jadi Oh, setelah gitu. recording, Hmm. itu beberapa hari setelahnya, beberapa hari minggu ke berapa minggu setelahnya, itu kita langsung photoshoot ke Bandung gitu. Oh, oke, oke, oke. Pas sehari aja bisa pulang lagi kan Bandung Jakarta cuma 2 jam ya 3 jam Iya gitu. sih, iya sih. Ya nggak kerasa lah ya. Ibarat kata Indonesia sama Singapura aja kamu nggak kerasa ya, apalagi cuman Bandung Jakarta. Oke deh, ya Anggis intinya sukses terus ya buat karya-karya kamu. Dan thank you udah nyanyiin lagu Bodoh ini untuk menyadarkan aku dan teman-teman di sini yang pernah di posisi itu. Sukses terus buat kamu. Nah, sebelumnya nih buat teman-teman yang mungkin pengen banget dengerin ya termasuk juga MV kamu di mana tuh? Untuk teman-teman semua yang bisa dengerin lagu Bodoh udah ada di seluruh digital platforms kesayangan kalian. Dan kalau kalian pengen lihat musik videonya, karena banyak plot twist sih di musik videonya, jadi jangan lupa nonton musik videonya di YouTube dan jangan lupa terus keep streaming ya. Oke, Anggis, thank you. Kamu sehat-sehat ya. Next time Terima kasih banyak, main Victoria. bareng ya. Terima kasih. Oke, iya. Anggis, thank you dan juga thank you buat listener ya yang udah dengerin obrolan kita. Aku sama Anggis dan jangan lupa buat dengerin lagu Bodoh pastinya sama MV-nya. Oke, thank you, bye semuanya.